Ketegangan India dan Pakistan semakin memanas setelah serangan teror penembakan terjadi di Pahalgam, negara bagian Jammu dan Kashmir, India, beberapa hari lalu, menewaskan 26 orang. Pelaku serangan diduga terkait dengan kelompok teroris di Pakistan. Konflik kedua negara tidak hanya tahun ini, tapi telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan telah beberapa kali terjadi ketegangan antara dua negara. India-Pakistan dulunya adalah salah satu wilayah yang kemudian terpecah menjadi dua pada 1947. Karena itulah, kedua negara ini bisa disebut sebagai saudara kandung yang lahir dari rahim sejarah konflik yang sama. Partisi India-Pakistan pada tahun 1947 merupakan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dan kompleks, menandai pembagian Raj Inggris menjadi dua negara merdeka yaitu India dan Pakistan. Pembagian ini dilakukan berdasarkan mayoritas agama di wilayah tersebut yang dipicu oleh perbedaan mendalam antara penduduk Hindu dan Muslim. Dalam konteks ini, sejarah partisi tidak hanya mencerminkan aspek politik, tetapi juga dampak sosial yang luas yang masih terasa hingga saat ini. Ketegangan antara Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah dan Kongres Nasional India yang mayoritas diisi oleh pemimpin Hindu semakin meningkat menjelang kemerdekaan India dari Inggris. Jinnah berpendapat Hindu dan Muslim tidak dapat hidup berdampingan secara damai dalam satu negara. Dengan latar belakang ini, keinginan untuk menciptakan negara Islam terpisah semakin kuat dan inilah yang menjadi salah satu pendorong utama terjadinya partisi. Raja muda India saat itu, Lord Louis Mountbatten, mengajukan rencana pembagian India dengan harapan dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Rencana ini menetapkan batas-batas antara India dan Pakistan berdasarkan mayoritas agama di setiap wilayah. Namun proses penentuan batas ini dilakukan dengan terburu-buru, menghasilkan garis demokrasi yang kontroversial yang dikenal sebagai Raj Lifeline yang memisahkan wilayah-wilayah dengan populasi campuran Hindu dan Muslim. Ketegangan antara dua kelompok besar di India yaitu Hindu dan Muslim telah berlangsung lama. Perbedaan agama, bahasa, dan etnis menjadi faktor utama yang memicu konflik. Liga Muslim yang berjuang untuk hak-hak Muslim merasa terpinggirkan dalam struktur politik yang didominasi oleh Kongres Nasional India. Ketidakpuasan ini semakin memuncak menjelang kemerdekaan, menciptakan suasana yang tidak stabil dan penuh ketegangan. Dalam konteks ini, Muhammad Ali Jinnah memainkan peran penting sebagai pemimpin Liga Muslim. Menurutnya, Hindu dan Muslim tidak mungkin hidup berdampingan secara damai dalam satu negara. Pendapat ini semakin memperkuat keinginan untuk mendirikan negara terpisah yang akan menjadi tempat aman bagi umat Muslim. Lord Louis Mountbatten, yang ditunjuk sebagai Raja Muda India, mengusulkan rencana pembagian dengan harapan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Namun pelaksanaan rencana ini dilakukan dengan sangat terburu-buru. Proses pembagian aset termasuk angkatan bersenjata, layanan sipil, jalur kereta api dan keuangan dilakukan secara tidak efisien. Hal ini menciptakan kekacauan yang besar dan ketidakpastian di kalangan penduduk. Garis demokrasi yang ditetapkan oleh Red Lifeline menjadi sumber banyak kontroversi. Banyak wilayah yang memiliki populasi campuran Hindu dan Muslim terpaksa dipisahkan tanpa mempertimbangkan hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad. Akibatnya proses ini tidak hanya memicu migrasi massal tetapi juga kekerasan komunal yang mengerikan. Partisi India-Pakistan memicu kekerasan komunal yang mengerikan antara Hindu Muslim dan Sikh. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang tewas dalam kekacauan tersebut. Pembantaian, pemerkosaan, dan pengusiran massal terjadi di berbagai wilayah, menciptakan trauma yang mendalam bagi masyarakat yang terlibat. Selain itu, sekitar 12 hingga 20 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka, meninggalkan harta benda mereka, dan mencari perlindungan di negara baru yang dianggap lebih aman berdasarkan agama mereka. Migrasi massal ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan menimbulkan masalah kemanusiaan yang besar di kedua negara. Banyak orang yang kehilangan keluarga dan harta benda, dan situasi ini menciptakan ketegangan yang berkepanjangan di antara komunitas yang berbeda. Wilayah Kashmir menjadi titik api utama konflik antara India dan Pakistan. Meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim, wilayah ini dipimpin oleh seorang maharaja Hindu yang enggan bergabung dengan Pakistan. Ketegangan ini mengarah pada perang pertama antara kedua negara pada tahun 1947 hingga 1948, dan hingga kini Kashmir telah menjadi sumber konflik yang belum terselesaikan. Hubungan antara India dan Pakistan sejak saat itu dipenuhi dengan permusuhan dan ketidakpercayaan. Kedua negara telah terlibat dalam beberapa perang dan konflik, sebagian besar terkait dengan sengketa Kashmir. Warisan permusuhan ini terus berlanjut, mempengaruhi kebijakan luar negeri dan keamanan di Asia Selatan. Dan konflik saat ini, ketegangan antara India dan Pakistan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir setelah serangan mematikan terhadap para turis di Kashmir yang dikuasai India pada Selasa lalu, tanggal 22 April 2025. New Delhi menyalahkan kelompok militan yang disebutnya mendapat dukungan Pakistan. Sejak Rabu 23 April, India telah menurunkan hubungan diplomatik dengan Pakistan, menutup salah satu perbatasan utama kedua negara, dan menyatakan akan menangguhkan perjanjian pembagian air hingga Pakistan secara kredibel dan permanen menghentikan dukungan terhadap terorisme lintas batas.
Serangan ini mengejutkan India karena menyasar wisatawan sipil dan menjadi sebuah eskalasi dari serangan-serangan sebelumnya di Kashmir yang dikuasai India, yang sebagian besar menargetkan pasukan keamanan. India dan Pakistan sama-sama mengklaim seluruh wilayah Kashmir di utara yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi kenyataannya masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah itu. Inilah yang membuat Kashmir jadi daerah yang rawan konflik. Selama puluhan tahun, kelompok pemberontak terus melakukan perlawanan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India menuduh kelompok-kelompok ini didukung oleh Pakistan, tapi Pakistan membantah tuduhan itu. Dan apakah kalian punya pendapat? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.